ekonomi sehari-hari. Selanjutnya yaitu kita bisa memperdalam atau mempraktikkan tentang materi makosid syariah. Selanjutnya, membangun digital syariah ekosistem, menggali potensi-potensi ekosistem syariah yang ada di Indonesia, serta kita harus bisa menjadi kader yang leadership, karena kita adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Terima kasih, Kak. Oke, mantap ya. Masih menyimak ya kelompok 6. Ada lagi dari kelompok? Cukup? Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kakak buat teman-teman di sini mengajak teman-teman untuk menyampaikan mungkin yang terkait materi-materi tadi, selain mungkin mengetes juga untuk teman-teman apakah benar-benar menyimak atau enggak terkait materi yang disampaikan, dan juga ini menjadi sarana juga gitu ya, bahwa disinilah teman-teman mulai belajar bagaimana berani gitu ya, berani menyampaikan pendapat, mengasah public speaking-nya, karena inilah yang nantinya menjadi bekal teman-teman di kemudian hari, baik sesudah lulus kuliah ataupun masih dalam proses perkuliahan gitu ya. Dan benar banget gitu tadi yang sudah disampaikan Dela tadi ya, disampaikan bahwa di FOSE ini tadi ada jenjang-jenjang kaderisasinya. Banyak bahkan jenjang-jenjang yang bisa dilewati gitu. Kalau di KC itu ada D, ada SET, ada SETT. Kalau di FOSE misalnya ada FDT, ada FLF. Nah, ini hal-hal yang diselenggarakan untuk memfasilitasi teman-teman semua kader-kader KC, kader-kader FOSE khususnya di sini regional Sumbaksel, teman-teman ini nantinya setelah melalui satu tingkatan yang lainnya, tingkatan yang lebih atas lagi, itu ada perkembangan pengetahuan, ada perkembangan kapasitas diri. Mungkin kalau teman-teman yang di D itu baru pengenalan, yang di FBT ini teman-teman sudah digodok lagi masalah keilmuan teman-teman, bagaimana sih pengetahuan teman-teman terkait tadi praktik dan perkembangan ekonomi Islam, sudah sejauh mana teman-teman mengetahui hal tersebut, sudah sejauh mana teman-teman dapat mengkritisi hal tersebut gitu ya. Dari kelompok 6 tadi alhamdulillah sudah 2 ya. Mungkin kita lanjut dulu ke kelompok 7. Mungkin dari kelompok 7 ada yang ingin menyampaikan? Dari kelompok 7, wah lumayan banyak ya. Ada Alda, mana Alda? Hadir, Kak. Ada hadir, Alvin Laili. Hadir, Kak. Hadir, Emira ada? Hadir, Kak. Hadir. Terus Poppy. Hadir, Sunoviati. Sunoviati. Dan dari kelompok sebelumnya terkait penyampaian tahu tadi yang Bang Syariah juga ya, baik di berbagai training lainnya. Wah, beliau ini sudah khususnya di dalam kepemimpinan beberapa tahun ini sebagai komisaris independen BSI. Tentunya banyak hal yang sudah beliau capai dan juga banyak hal yang ingin diwujudkan gitu, dan ini juga bersama teman-teman di KC, di POSE
terusnya nanti ikuti hari ini sampai esok hari teman-teman harus membuat suatu gerakan, suatu perubahan yang nantinya akan memicu transformasi lebih lanjut lagi ekonomi syariah di masa yang akan datang gitu ya. Kayak dari kelompok 7 nih. Dari kelompok 7 ada nggak yang mau memberikan tanggapan? Dari kelompok 7 tadi ada Alda ya, ada Alvin, ada Emira yang memberikan tanggapan. Alvin, Kak. Alvin, boleh Alvin. Alvin atau Laili nih? Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Arif tadi biasa dan sangat men-charge diri kita sendiri tentunya untuk terus bergerak ke depannya. Yang mana materinya tentang perkembangan praktik ekonomi Islam kontemporer di bidang sustainable finance, bahwa kita nggak perlu khawatir dan kita nggak boleh khawatir terhadap apa yang hari ini kita jalani. Karena kalau melihat sebaran penduduk Indonesia diragukan, kita adalah penentu bangsa kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu. Lelah boleh, capek itu manusia, tapi tidak boleh berhenti. Islam itu jalan, ada dua pilihan, jalan atau lari, tetapi tidak boleh baring. Kemudian, selain potensi, organisasi mahasiswa yang punya concern ke ekonomi Islam itu juga perlu dikembangkan, dan itu adalah PR FOSEI. Nah, kita harus terus mengupgrade diri jadi pemain utama. Kita pun bisa bersaing dengan ekonomi konvensional. Nah, itu dia tadi, kita harus terus mengupgrade diri dan kita harus terus belajar. Kemudian, green economy, tentang bagaimana keberlanjutan itu juga sesuai dengan syariah dan sejalan dengan makosid syariah. Itu sesuai dengan makosid syariah, benar, seperti people kan manusia, di mana ekonomi syariah kan memikirkan keberkahan, kesejahteraan umat, kemudian untuk planet bumi kayak tidak boleh bang sembarang, tidak boleh tebang liar, kan memikirkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian untuk profit, memikirkan keberkahan, begitu Kak. Oke, Alvin tadi ada lagi dari kelompok kelompok 7 ya? 7. Kelompok 7 udah kenal RO-nya siapa? Sudah Kak, Mbak Anis. Siapa? Mbak Anis Pasuna. Gimana? Udah ngobrol-ngobrol? Sudah Kak. Baik nggak RO-nya? Baik banget. Ya nanti Bapak bisa disampaikan ke LO-nya gitu. Kak, seperti ini. Nanti dari LO-nya bisa menyampaikan ke panitia juga gitu. Kalau ada yang dibutuhkan dari peserta-peserta juga. Dan juga inilah ajang teman-teman bersilaturahmi, mengeratkan ukhuwah. Kan kalau di Mose itu kan yang pertama ukhuwah katanya. Ukhuwah dakwah ilmiah, ukhuwah yang pertama. Teman-teman di sini kesempatan kalau ada agenda-agenda regional seperti ini yang mengumpulkan KC gitu kan, baik di 3 komisariat itu kesempatan mungkin nanti gitu ya. Itulah kalau kita di pose itu di tiap kesempatan di tiap agenda itu jangan sampai terlewatkan gitu ya. Oke, dari kelompok 7 tadi ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ada lagi ya? Lanjut, Kak. Oke. Kelompok 8 ya sebenarnya. Kelompok 8 itu lumayan banyak. 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kayaknya masih banyak yang belum hadir ya. Di follow up lagi teman-temannya, dihubungi lagi
Jadi teman-teman khususnya yang kelompoknya masing-masing harus saling kenal di grup, harus tahu lah temannya ini orang mana, kampus mana, kuliah semester berapa, biar terjalin lah keakrabannya nanti ya. Oke ya, dari kelompok 8 nih. Dari kelompok 8 ini ada Chelsea. Mana Chelsea? Halo Chelsea. Iya, Kak. Ada Demir. Halo Demir. Iya, Demir Kak. ada. Oke, Hansa. Hansa Latifa. Hadir, Kak. Ya, ada Hansa. Terusnya Metri. Metri. Metri ada. Hadir, Kak. Metri ada. Regita. Hadir, Kak. Regita ada. Terusnya ada siapa lagi? Ada Rindiani. Rindiani. Rindiani belum ada nih. Mana dihubungin Rindiani? Salvina. Salvina dari Pakis. Hadir, Kak. Salvina hadir. Terusnya ada Triana. Triana sama Yulida ya. Triana. Oke, maaf tadi kakak ada gangguan ya. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 8, LO-nya siapa? Udah kenal? Dari kelompok 8 LO-nya. Udah, Kak. Siapa LO-nya? Mbak Fani. Bapak nih. Udah ngobrol sama Bapak nih. Ini sinyal kakak atau halo? Halo? Sinyal kakak ada? Udah dikit, Kak. Suara kakak masuk nggak? Masuk. Oke, masuk ya. Jadi udah ngobrol-ngobrol tadi sama LO. Kalian akan berdiskusi kembali ya, kakak ingatkan nantinya teman-teman akan berdiskusi masing-masing kelompok, nanti teman-teman akan diberikan suatu mungkin tema besar yang akan diskusikan untuk kita di besoknya, itu perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman harus dipererat lagi lah kukuannya ya untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 8 sendiri, tadi kelompok 8 sudah menyimak dari yang disampaikan teman-teman. Jadi ada nggak yang muncul, harus lebih unjuk gigi lah, harus benar-benar memahami apa yang tadi disampaikan oleh pemateri. Jangan Demir mana Demir? Iya, Kak. Demir ada yang ingin disampaikan yang tadi sudah didengarkan dari pemateri ataupun ada tanggapan-tanggapan mungkin? Baik, boleh, Kak. Perkenalkan nama saya Demir Hatasya dari KC Hamasa.
Iya, Demir, boleh. Jadi yang saya simpulkan tadi, mayoritas Islam di Indonesia itu memiliki 8% Muslim, dan di dunia itu dari dunia 12,5% umat Islam. Jadi keislaman sangat presentatif di Indonesia dan di dunia. Jadi pilar ekonomi itu aktivitas ekonomi yang berkeadilan, menghindari keseimbangan finansial, pengelolaan risk dan return, dan orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, dan sustainable finance dan syariah economic concept, yaitu dari Makosid Syariah, Vital Mind of Life, dan ekonomi syariah, kita ilmu ekonomi Islam itu sendiri agar bisa memajukan perekonomian Islam itu sendiri. Mungkin itu saja, Kak. Oke, mantap ya. Demir. Panggilannya siapa, Demir? Dey? Kapan? Iya, nanti nilainya juga bingung nanti formaturnya ngasih nilainya berapa. Ya kalau Demir tadi kan udah kelihatan gitu kan ada nilainya poinnya 10 gitu kan. Cuman kalau yang masih belum kelihatan wah kemana nih? Dari teman-teman yang lain kalau kelompok 8 ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Belum ada ya? Oke, jadi harapannya teman-teman nanti yang sudah mungkin yang sudah mengikuti agenda ini nantinya teman-teman waktu di materi kedua di materi ketiga aktif lagi gitu bisa lebih aktif di sini bisa bertanya nanti ke pemateri bisa nanti menyampaikan tanggapan ataupun saran pokoknya terserah teman-teman harus lebih up karena di sini tempat pelatihan tadi kakak bilang ya tempat pelatihan untuk teman-teman bisa lebih berkembang lagi gitu dan benar banget tadi kalau yang sudah disampaikan dari 8 ini harusnya bisa menggerakkan ekonomi syariah dan juga menopang perekonomian Indonesia. Mungkin kalau kakak ya sebagai yang latar belakangnya ekonomi kebanggaan gitu ya, bahwa harusnya dalam GDP pun proporsi ekonomi syariah ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Apalagi kalau kita melihat perkembangan Jizwab juga, perkembangan Jizwab itu bisa ditingkatkan dan juga perkembangan keuangan syariah baik dari perbankan, dari asuransi dan lainnya itu masih banyak peluang-peluang yang bisa digarap gitu. Dan ini kesempatan buat anak-anak KC, buat anak-anak POSC itu jangan sampai kalian nggak kebagian potongan kue kita bahas kue potongan kue ini agar nantinya teman-teman bisa lebih berkecimpung dengan ekosistem ekonomi syariah. Oke, dari kelompok ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke kelompok 9 ya. Dari kelompok kelompok 9. Siapa aja nih kelompok 9? Cuma 9. Hadir Cindy sembilan 4 orang
ngobrolnya. Teman-temannya diajakin lagi. Ini baru pemateri pertama ya. Jadi nanti yang belum hadir di pemateri pertama bisa dikonfirmasi kenapa tidak hadir ya. Ini lumayan banyak yang nggak hadir berarti ya. Sekitar 10 orang. Sampaikan lagi kepada teman-teman bahwa dalam setiap agenda, rangkaian agenda yang dilaksanakan di FGT ini nantinya akan ada penilaian gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak ikut satu agenda, ada Izin yang mau menyampaikan, Kak. ada Felisa ya? Iya. Ya, Felisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felisa Kusumadewi dari FKSI Universitas Bengkulu. Di sini kan ringkasan materi saya dari Bapak Arif Rosyid Hasan, yaitu tentang perkembangan praktik ekonomi yang sustainable finance. Yang pertama yaitu kita sebagai generasi muda Islam yang mayoritas tentunya akan menentukan bagaimana arah bangsa di masa yang akan datang, terutama pada bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, generasi muda Islam di dunia yang akan mengalami peningkatan sebesar 73% yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan dunia. Seperti yang telah disampaikan Bapak Muhammad Arif tadi, kita harus menjadikan FOSEI sebagai learning organization transformative. Yang pertama yaitu system thinking, yang kedua yaitu share vision, yang ketiga mental models, yang keempat yaitu tempat team learning, dan yang terakhir yaitu personal mastery. Selanjutnya, yang harus kita ketahui yaitu FOSEI berperan sebagai organisasi pengembangan keilmuan khusus, namun ilmuwan yang dilakukan sih. Wassalamualaikum Coba warahmatullahi nih bisa. Wah, teman. Coba kita Karena itu maksimalkan gitu. Nah, mungkin itu. oke, ya sama-sama menyimak gitu ya. Kalau tadi dari penyampaiannya sudah cukup, dari yang disampaikan Pak Arif, teman-teman sudah menyampaikan kembali ya. Jadi di masa yang akan datang, mungkin teman yang hari ini mengikuti Pernas ataupun nanti yang akan menjadi koordinator regional. Nah, kalau saya kemarin itu baru FDT di tahun lalu gitu ya. FDD di tahun lalu, dan ini juga tidak menutup teman-teman di koordinator regional. Jadi benar-benar persiapan benar teman-teman membuat program-program kerja yang lebih berdampak pada kasih teman-teman masing-masing. Terakhir lah, kelompok 10. Gimana kelompok 10? hadir, Kak. Lu ada Diva, ada Indri. Mana Indri? Ada Asia. Asia ada Diva, ada Lena.
Oleh nih dari kelompok 10 ada yang disampaikan nih dari kelompok 10. Karena yang Pak Arif tadi sampaikan mengenai perkembangan dan praktik ekonomi Islam kontemporer di bidang sustainable finance, yaitu Indonesia sebagai negara dengan masyarakat mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dunia dalam mengembangkan ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam sebagai landasan filosofis perkembangan perbankan syariah. Tujuannya itu sebagai dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan dan kemakmuran individu dan masyarakat. Kemudian pilar ekonomi syariah itu yaitu aktivitas keadilan dengan menghindari eksploitasi berlebih. Selanjutnya yaitu adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial. Yang ketiga itu orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselarasi, mempersiapkan Indonesia di masa mendatang menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Diperlukan Indonesia emas di masa mendatang. Antaranya yaitu sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan, dan ketiga yaitu pemerataan pembangunan, yang terakhir memperkuat ketahanan dan tata kelola. Mungkin itu saja. Siapa? Ya. Boleh langsung. Asia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau review sedikit yang disampaikan oleh Bapak Arif Rashid Hasan, yaitu mengenai tema perkembangan dan praktik ekonomi Islam kontemporer di bidang sustainable finance. Di sini untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 itu ada manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada yang ketiga ada dan yang terakhir keempat yaitu memperkuat ketahanan dan tata kelola. Lalu untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai kunci dari penyelesaian dua masalah di atas dapat diurai dengan penguatan usaha dengan akad bagi hasil 500 triliun namun hanya mampu terrealisasi 75 triliun. Inilah yang kini menjadi fokus pengerjaan BSI atau Bank Syariah Indonesia dalam membangun ekosistem dan juga bekerja sama secara keseluruhan, yaitu atau jaringan, lalu ada pelajaran tim yang pengetahuan dalam pengetahuan, lalu ada
model mental, yaitu baik, yaitu visi dan keyakinan bersama dalam kasih. Terus kita itu harus berpola pikir yang berkembang atau growth mindset daripada kita harus berpikir yang pola pikir yang tetap. Karena kalau kita berpikir dalam pola pikir yang tetap, maka kita hanya punya satu tujuan. Dan kalau kita menerapkan pola pikir yang growth mindset atau pola pikir yang berkembang, maka kita mempunyai ide-ide baru atau ide-ide yang mempunyai banyak arah tujuan dan untuk mencapai tujuan yang ingin dihasilkan. Terima kasih. Mungkin terakhir ya penyampaian dari teman-teman semuanya, semua juga buat teman-teman, pesan dari kakak lebih aktif lagi untuk ikut FDT. Teman-teman yang mungkin di sini tadi belum hadir di pemateri pertama, di pemateri kedua jangan sampai nggak hadir gitu ya. Benar-benar kalau udah di pemateri kedua juga nggak hadir, nanti itu udah otomatis nggak akan diloloskan gitu ya untuk kelulusannya. Dan teman-teman persiapkan, benar-benar disiapkan mungkin alat tulis dan juga sinyalnya mungkin kalau agak kurang bagus gitu ya, pindah dulu ke tempat biar kelas, simak baik-baik apa yang nanti akan disampaikan. Pesan dari kakak, kalian semua adalah terus hadir pada FDT kali ini, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mentransformasi KC dan KOSE menjadi lebih. Saja cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Materi pertama, karena sekarang telah memasuki pukul jam 11:42, sekarang telah memasuki jam isoma, bagi kita dipersilahkan untuk istirahat, sholat, makan terlebih dahulu, dan diberitahukan kepada seluruh peserta harap join lagi ke Zoom tepat pukul 12.45. Nanti informasi lebih lanjut bakalan di-share ke grup. Jadi sekian untuk siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.